Halo semuanya, welcome to CDC Channel De Cappuccino. Nah guys, sebelum kita mulai jangan lupa cek dulu video sebelumnya ya. Judul video sebelumnya itu adalah Kerajaan Tarumanegara, informasi-informasi singkat dan raja-raja. Linknya akan kita taruh di description box di bawah ya guys, jangan lupa dicek. Nah, untuk video kita hari ini, kita akan menceritakan tentang masa konsolidasi Tarumanegara. Nah, gimana sih ceritanya? Yuk kita mulai. Masa konsolidasi itu adalah masa-masa di mana dilakukannya upaya untuk mempersatukan kelompok-kelompok atau daerah-daerah yang mempunyai tujuan yang sama. Jadi, masa konsolidasi Tarumanegara itu maksudnya adalah masa di mana kelompok-kelompok penduduk di daerah-daerah sekitar dipersatukan dan dibentuk menjadi sebuah kerajaan yang bernama Tarumanagara. Dan masa konsolidasi Tarumanegara itu terjadi pada masa pemerintahan Jayasinggawarman dan masa pemerintahan Dharmawarman. Sekarang yuk kita masuk ke masa didirikannya Tarumanegara oleh Jayasinggawarman. Jayasinggawarman adalah seorang maharesi atau petapa suci dari Salankayana di India. Jadi, pada tahun 348 Masehi, daerah tempat tinggalnya ditaklukkan oleh Maharaja Samudragupta dari kerajaan Maurya. Oleh karena itu, beliau bersama para pengikutnya, tentara-tentara, dan penduduk-penduduk di sana melarikan diri dan mengungsi ke Nusantara, tepatnya ke Jawa Kuluan atau Jawa Barat, Pulau Jawa. Beliau mendirikan pedesaan di sebelah barat Sungai Citarum yang ternyata merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Salakanagara yang waktu itu dipimpin oleh Sang Prabu Dewawarman ke-8. Dan atas izin Sang Prabu, desa tersebut bisa didirikan dan kemudian diberikan nama Tarumadesha. Dalam jangka waktu 10 tahun, karena banyak orang yang datang dan menetap, desa tersebut menjadi sebuah negara, dan atas usaha Jayasinggawarman, daerah itu menjadi sebuah kerajaan yang diberi nama Tarumanagara. Kemudian, beliau menjadi raja di Raja Guru yang memerintah kerajaannya dan bergelar Jayasinggawarman Guru Dharma Purusa. Jayasinggawarman memerintah selama 24 tahun dan pada masa itu beliau juga menjadi menantu Sang Prabu Dewawarman ke-8. Kemudian mereka memindahkan kota pemerintahan Salakanagara yang awalnya berada di Rajatapura ke Tarumanagara. Status kerajaan Salakanagara pun berubah menjadi negara bagian dari Tarumanagara. Pada tahun 382 Masehi, tepatnya pada umur 60 tahun, Raja di Raja Guru Jayasinggawarman pun wafat dan abu beliau dilarungkan di Sungai Gomati. Tahtanya pun diwariskan kepada anak sulungnya yang bernama Dharmawarman. Dharmawarman memiliki gelar Raja Resi Dharmayawarman Guru. Gelar ini diberikan karena selain memegang pemerintahan Tarumanegara, beliau juga menjadi pemimpin semua guru agama Hindu. Pada masa itu, penduduk asli masih menganut kepercayaan nenek moyangnya, yaitu melakukan pemujaan untuk memanggil nenek moyang yang merupakan kebiasaan nenek moyangnya. Jadi, beliau mengajarkan agama Hindu kepada para penghulu desa-desa dan para penduduk Tarumanegara. Beliau juga mendatangkan para Brahmana dari India. Dharmawarman memerintah selama 13 tahun dan pada masa itu beliau memperbaiki Sungai Candrabaga. Di muara sungai dibuatkan pelabuhan perahu. Di sepanjang tepi sungai dibuat beberapa tempat arca, bangunan suci,
dan biara, bahkan candi. Kehidupan penduduk juga dibagi menjadi 4 kasta, yaitu kasta Brahmana yang terdiri dari para pendeta, pemuka agama, guru agama, dan petapa. Kasta Satriya yang terdiri dari para prajurit, raja-raja, dan bangsawan. Kasta Waisya yang terdiri dari para pedagang, pengrajin, dan pengusaha. Kasta Sudra yang terdiri dari para petani, buruh, pembantu, dan kuli. Darmawarman wafat pada tahun 397 Masehi di umur beliau yang ke-40 tahun. Abunya dilarungkan ke sungai Candrabaga sehingga beliau juga disebut Sang Lumahing Candrabaga yang artinya yang mendiang di Candrabaga. 2 tahun sebelum beliau wafat, tepatnya pada tahun 395 Masehi, beliau mengundurkan diri dari tahta kerajaan untuk hidup bertapa dan mengangkat putranya yang bernama Purnawarman sebagai raja ketiga Tarumanagara. Nah, itulah guys, kisah dari masa konsolidasi Tarumanegara. Jika ada informasi yang kurang lengkap maupun salah, taruh di komen box di bawah ya. Di video selanjutnya, kita akan menceritakan masa kejayaan atau masa keemasan dari kerajaan Taruma guys. Jadi, jangan lupa klik tombol subscribe jadi kalian tahu kapan kita upload video baru, dan jangan lupa juga klik tombol like dan share video ini ke seluruh sosial media dan teman-teman kalian semua. See you in our next video guys. Bye-bye.